اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, siang hari ini yang biasanya katanya jadwal hari Selasa itu jadwal hujan, tapi ternyata terang hari ini. Karena kemarin sudah diturunkan hari Sabtu sehari penuh sampai malam. Mudah-mudahan terangnya hari ini menjadikan juga terang hati dan pikiran kita dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, siapapun, dimanapun, kapanpun, selalu ingin berada dalam kemudahan. Kenapa? Karena fitrah kita maunya yang mudah. Kalau yang sulit itu berat bagi kita, beban. Makanya banyak orang yang tidak mau menghadapi kesulitan, akhirnya tidak mau menanggung beban, melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran. Mudah adalah hal yang dicari-cari oleh siapapun. Mudah dalam hal apapun. Di Al-Quran Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sampai 2 kali atau 2 ayat berturut-turut itu sebagai satu penguat atau taukid bagi ayat sebelumnya, bahwa memang benar-benar setiap kesulitan yang kita temui, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Makanya tadi ngobrol-ngobrol, siapa yang tadi jangan lihat depannya aja tapi harus lihat belakangnya, kan? Mbak Mira ya. Depannya gemblong, di belakangnya gemblong apa-apa. Di belakangnya gula. Jadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, ini menyiratkan kepada kita bahwa ini adalah motivasi dari Allah untuk kita, bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi sebetulnya di situ ada kemudahan. Karena bersamaan, yang namanya bersama pasti berbarengan. Nggak mungkin bersama itu jauh-jauhan. Nah, jadi bayangkan Allah sampai mengingatkan kepada kita, sampai memotivasi kita bahwa di dalam kesulitan itu ada kebersamaan. Artinya kesulitan itu ada kebersamaan, ada kemudahan ya. Kesulitan itu sebetulnya kemudahan yang tertunda.
Jadi kalau kita merasa sulit dalam hal tertentu, sebetulnya kita sedang dimudahkan oleh Allah. Tapi ingat, kemudahan itu datang pada saat kapan? Pada saat kita memiliki kemauan. Pada saat kita memiliki kemauan. Dan kesulitan itu ada pada saat kita memiliki kemalasan. Jadi sulit kaitannya dengan malas, mudah kaitannya dengan mau atau rajin. Tidak ada hal yang sulit, yang ada adalah orang yang enggan untuk memecahkan kesulitan. Plato mengatakan tidak ada hal yang tidak menarik, yang ada adalah orang yang tidak tertarik. Ulang, tidak ada hal yang tidak menarik, yang ada adalah orang yang tidak tertarik. Jadi sebetulnya semua fenomena yang ada di alam semesta ini menarik. Tapi banyak orang yang tidak tertarik dengan fenomena-fenomena tertentu. Nah, inilah permasalahan yang kita hadapi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di surat, kita sudah semua hafal ya, surat Al-Qamar. Surat keberapa? Surat ke-54. Ada 4 ayat berturut-turut Allah menjelaskan, menguatkan kepada kita bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu. Telah kami mudahkan. Artinya, kalau telah berarti sudah terjadi. Bukan akan, tapi sudah Allah mudahkan. Artinya sudah pasti. Kalau telah atau kalau sudah berarti pasti. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka adakah orang yang mau belajar? Kenapa mudakir ini jadi mudakir ya? Padahal aslinya mudakir. Kenapa jadi mudakir? Karena kalau dalam bahasa Arab itu ada kaidah, kalau ditambah 2 huruf dari kata idtakaro. Idtakaro taknya dibuang jadi iddakaro. Iddakaro nggak enak didengar, jadi iddakaro. Jadilah muddakir. Jadi asal katanya idtakaro. Alif atau ya alif, dal, ta. Oh. Tadi belum dengar ya? Oh, pura-pura dengar. Idtakaro, alif, dal, ta, kaf, ro. Jadi tambahan 2 huruf. Dari kata-katanya, asal katanya atau mujarrodnya adalah zakaro. Zikir. Fahal mim muddakir. Maka adakah yang mau belajar? Kenapa sampai Allah mengatakan adakah yang mau belajar? Karena ada yang nggak mau. Tapi kok kita sudah belajar masih susah juga ya? Masih sulit juga, kenapa ya? Nah, ini permasalahan yang akan kita bahas. Kenapa kok sudah lama kita belajar Quran, sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tapi belum juga mendapatkan dzuk. Dzuk itu artinya apa ya? Sense-nya. Sense-nya itu belum dapat, atau chemistry-nya itu belum ketemu. Kok belum bisa juga ya? Untuk do di du da itu do di du do. Don din don don do di du do do itu susahnya bukan main karena ada do ada dal. Jadi kalau do di du do itu sama aja dal juga. Cuman diganti dari da, jadi o, jadi do. Yang benar adalah do. Peletakan
lidah kita, karena itu adalah huruf lisan, harus tepat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Apa yang menjadi permasalahan? Kita bahas. Al-Quran itu mudah dan pasti mudah. Bukan mudah-mudahan. Iya, bukan mudah-mudahan mudah atau siapa tahu mudah, tapi pasti mudah. Bukan la'ala, tapi pasti. Walakod, kata-katanya la dan kod. La benar-benar, kod sungguh. Dan benar-benar sungguh. Yassarna, kami telah memudahkan. Al-Quran, Quran. Lidzikri, untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau belajar? Kemudahan, sekali lagi, ada satu dulu, kalau kita dulu belajar bahasa Arab kecil-kecilan ya, waktu kecil, ada mahfudot namanya. Mahfudot itu kata-kata yang diingat, kalimat-kalimat atau wise word lah. Mengatakan begini, man fariha bil ilmi, siapa yang senang dengan ilmu, fa'alaihi yusron, maka baginya kemudahan. Barang siapa yang suka dengan ilmu, senang dengan ilmu, maka baginya adalah kemudahan. Pertanyaannya, kita sudah senangkah dengan ilmu? Mudah-mudahan kita senang dengan ilmu ya. Karena ilmu itu adalah suatu hal yang pasti akan memudahkan buat kita. Karena ilmu itu adalah alat. Yang namanya alat adalah sesuatu yang memudahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Mau membuka baut, alat yang dibutuhkan adalah obeng. Mau memotong sayuran, alat yang dibutuhkan adalah pisau. Itu alat. Kalau nggak punya pisau, susah kita motongnya. Paling dipotek-potek itu, nggak bener. Nggak bagus hasilnya. Untuk motong daging, sama pakai pisau atau pakai golok. Nah, jadi alat itu adalah hal yang kita pakai, kita gunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan. Ilmu pun begitu. Jadi kalau kita punya ilmu tertentu, maka kita akan mudah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Yang pertama, Al-Quran itu adalah hal yang mudah. Al-Quran itu mudah, judulnya aja begitu kan. Al-Quran itu mudah. Mudah bagi siapa? Ya. Apa? Bahasa Arabnya gimana? Al-Quranu yusron. Al-Quran itu mudah. Yang pertama adalah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kita lihat di surat 18 ayat 88. Udah pada hafal surat Al-Kahfi ya? Gimana? Wa amma man amana wa amila solihan falahu jazaanil husna wa sanaquru lahu min amrina yusra. Adapun bagi orang beriman dan beramal soleh, silakan diterjemahkan. Maka dia mendapat pahala yang terbaik terus. Nah, wasanaqulu lahu min amrina yusra. Amri itu urusan atau perintah. Jadi bagi orang beriman dan beramal soleh, segala hal itu mudah. Bahkan ada satu keterangan yang mengatakan, barang siapa yang memudahkan urusan kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya.
Jadi kalau kita memudahkan urusan kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Satu aja kita permudah, satu aja kita perbaiki urusan kita kepada Allah, maka semua akan baik, semua akan mudah. Cuma ternyata tidak semudah itu untuk memudahkan urusan kepada Allah. Nah, jadi pertama adalah iman dan amal soleh. Bagi seorang yang beriman dan beramal soleh, itu semua urusan oleh Allah akan dimudahkan. Sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 88. Gampang lagi, 1888. Yang kedua adalah takwa. Kita lihat di surat 65 ayat 4 dan di surat 19 ayat 97. Silahkan. Surat 65, surat apa? At-Tolak ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini kaitannya dengan iddah ya. Iddah itu menunggu, masa menunggu. Nah. Tuh. Siapa yang bertakwa, may yattaqillaha yaj'al lahu, maka Allah menjadikan baginya min amrihi, dari urusannya, yusra, menjadi mudah. Jadi pertama beriman, kedua bertakwa. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, segala urusan jadi mudah. Kemudian ayat 19, surat 19 ayat 97. Nah, itu komal luddanya ya. 98-nya. Ya. Fa innama yassarnahu bilisanik. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu dengan lisanmu. Lisan itu apa? Lidah. Lisan itu lidah. Kalau bibir, syafata. Syafata itu bibir, kalau lisan, lidah. Syafatain, dua bibir. Alhamdulillah kita punya dua bibir. Kalau satu bibir gimana itu? Nah, itu Masya Allah. Diindahkan oleh Allah bentuk kita. Litubashshira bihil muttaqin, agar memberikan kabar gembira untuk orang-orang bertakwa. Walitundhira bihi qauman ludda, dan menjadi peringatan bagi kaum yang membangkang. Jadi Al-Quran itu menjadi basyar, kabar gembira bagi orang bertakwa, dan peringatan bagi orang-orang yang membangkang. Kata-kata ludda itu ada persamaannya dengan kata-kata aba. Aba itu artinya membangkang juga. Iya. Kata Rasulullah, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Semua umatku, setiap umatku masuk surga, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang membangkang, yang ogah, yang enggan.
Wa man ya'ba ya Rasulullah, dan siapakah orang yang membangkang itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Man ata'ani faqad Allah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Wa man aba wa man asani, dan siapa yang bermaksiat, yang berbuat dosa kepadaku, faqad aba. Sungguh dia telah membangkang. Kemudian yang ketiga, taat, taat. Taat itu apa artinya? Taat, patuh, mengikuti, tunduk, turut. Ini ayatnya pasti kita sudah hafal semua. Surat Al-Lail. Wa amma man a'ta wattaqa. Nah, pertama orang yang taat. Disebut juga wattaqo dan bertakwa. Tetap takwa itu selalu menjadi landasan. Jadi ketaatan kita itu dilandasi dengan ketakwaan. Karena banyak orang taat kepada pimpinan, tapi tidak dilandaskan dengan ketakwaan. Makanya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Gara-gara taat kepada pimpinan, walaupun melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain, dilakukan juga. Sekarang sedang banyak kasus seperti itu. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan sodako, wa saddaqa, bersedekah. Sodako itu artinya apa? Benar, jujur, bil husna, dengan baik. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan baginya jalan kemudahan. Tuh. Fasanuyassiruhu lil yusra, udahlah diberikan kemudahan untuk hal-hal yang mudah. Jadi mudahnya pangkat dua ini, mudah-mudah. Nah, jadi siapa yang mudah untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran? Paling tidak, pertama adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, orang yang bertakwa. Yang ketiga, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang membenarkan dengan hal-hal yang baik. Bersedekah dengan hal-hal yang baik. Membenarkan hal-hal yang baik. Karena ada juga orang yang mendustakan hal-hal yang baik. Nanti lawannya. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita mau mudah untuk memahami Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, maka lakukan hal ini. Iman kita alhamdulillah sudah beriman semua kepada Allah. Amal soleh juga kita punya sedikit-sedikit. Kemudian ketakwaan juga insya Allah melekat dalam hati kita. Ketaatan juga, kita selalu mentaati perintah Allah, selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan sodako, membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Jangan kebalik, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Nah, di balik kemudahan, nah ini, kalau tadi kan fa inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi ini mudah dulu baru sulit. Bagi siapakah Quran itu sulit? Yang pertama adalah bagi orang yang kafir. Orang kafir itu sebetulnya hidupnya selalu sulit. Bukan hanya Al-Quran saja. Semua apapun urusan orang kafir itu adalah urusan yang sulit. Kelihatannya aja mereka bergelimang dengan harta benda. Kelihatannya aja mereka hidup dalam kemegahan, kemudahan, karena memiliki segala sesuatu.
tapi semuanya itu adalah hampa. Betul. Orang yang menutup kebenaran, kafir itu kan ada kafir syar'i, ada. Ya, biasanya itu yang mereka mendapat petunjuk. Dan alhamdulillah sekarang semakin berbondong-bondong orang-orang kafir yang otaknya realistis, orang-orang kafir yang logis dan realistis sudah banyak yang mualaf. Orang Islam yang tidak logis dan tidak realistis banyak masuk jadi kafir, jadi murtad. Ada juga yang murtad banyak. Iya. Tapi kafir. Siapa mereka? Pertama kita lihat surat 54. Ayatnya ini ayat 8 ya, bukan ayat 18, ayat 8. Muhti'ina ila da'i yaqulul kafiru ya laitani muhti'ina ila da'i yaqulul kafiru hada yaumun asir. Asir itu usra, sulit. Nah, asir, asaro artinya sulit. Kalau asyro, makanya harus tepat menyatakannya ya. Kalau asyro itu artinya asyro, ain, shin, ro. Asyuro, 10. Makanya ini berkaitan dengan bulan Muharram. Di bulan Muharram ada hari atau peristiwa yang namanya Asyura. Yaitu pada tanggal 10 Muharram. Itu banyak peristiwa yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui para nabi dan rasul terdahulu. Paling tidak kita bisa melihat bagaimana cerita Nabi Musa, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh. Mereka itu diselamatkan Allah pada tanggal 10 bulan Muharram atau pada hari Asyura. Makanya menjadi hari besar. Dan hebatnya lagi, Asyura ini bukan hanya menjadi hari besar Islam, tapi juga hari besar umat Yahudi. Bahkan mereka lebih dulu puasa. Pada tanggal 10 Muharram itu mereka lebih dahulu puasa. Dan Rasulullah merasa heran, kok orang Yahudi ini puasa ya pada tanggal 10 bulan Muharram. Akhirnya ditanyalah, wahai Yahudi, kenapa engkau berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram? Rupanya pada peristiwa itu, tanggal 10 Muharram itu, mereka orang-orang Yahudi dengan mengikuti Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun dengan peristiwa Laut Merah. Nah itulah salah satunya. Maka mereka mengagungkan tanggal 10 Muharram sebagai hari kemenangan bagi mereka. Maka mereka sebagai tanda syukur mereka berpuasa. Mendengar itu Rasulullah pun, waduh, masa kita kalah sama Yahudi? Kalau begitu kita pun berpuasa. Tapi bukan hanya satu hari. Kalau bisa hari Tasu'anya dengan hari Asyura, 9 dan 10. Jadi besok hari 9 dan 10 masukkan hari apa? Tanggal 9 dan 10 itu. Harinya hari apa? Senin, Selasa. 9, 10 itu Senin dan Selasa. Hari Tasyu'ah dan hari Asyura. Nanti tergantung kesepakatan. Itu sepakat Padang ya. Nah, jadi bagi orang-orang kafir, muhti'ina ila da'i yaqulul kafirun hada yaumun asir. Hada yaumun, hari ini hari
Artinya ini kan setiap hari berarti asir adalah kesulitan bagi orang-orang kafir itu. Kan hada yaumun asir. Setiap hari berarti mengatakan hada yaumun asir. Hada yaumun asir. Ya seperti itu. Hari ini bayar, besok gratis. Begitu dibacanya besok ya kan hari ini lagi. Terus begitu. Itulah orang-orang kafir sebetulnya dalam dimensi waktu mereka selalu merasa dalam kesulitan. Kenapa? Karena kenapa mereka merasa sulit terus-menerus? Karena tidak tahu tujuan hidup. Orang yang tidak tahu tujuan, pasti kalau kita berangkat ke suatu tempat dan tidak tahu tujuan yang akan dituju atau kita tersesat, kira-kira itu menyakitkan nggak? Menyulitkan nggak? Capek-capek ya Allah nggak nemu juga ini alamatnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bagi orang-orang kafir sebetulnya setiap saat adalah kesulitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah zalim. Surat 17 ayat 82, surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Bagi orang-orang zalim, Quran itu hanyalah kerugian. Enggak ada untungnya bagi orang zalim. Siapa orang zalim itu? Adakah orang yang Islam pun yang zalim? Banyak. Banyak. Kita sendiri banyak melakukan kezaliman. Nah, sampai-sampai Nabi Adam pun berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu seorang nabi yang sudah pasti jaminannya surga, tapi tetap dia merasa mendolimi dirinya. Apa dolim itu? Gelap. Dolam, kegelapan, dalam keadaan gelap. Kira-kira kalau kita mati lampu nih, nggak ada cahaya sama sekali. Enak nggak? Kita meraba-raba. Nyari pintu aja susah. Belum kesandung, belum nabraknya. Lama-lama jadi terang. Ya, itu bahayanya. Kalau kita sudah berdamai dengan kegelapan, berarti berdamai dengan kedzaliman, kan? Harusnya Quran itu menjadi rahmat dan syifa. Wa huwa syifa wa rahmah. Syifa dan rahmah. Menjadi obat dan kasih sayang. Tapi bagi orang-orang zalim menjadi suatu yang merugikan. Rugi banget baca Quran. Ngabisin waktu aja. Kalau ada perkataan seperti itu adalah perkataan zalim. Rugi banget ngaji seminggu sekali dari jam 10 sampai jam 2. Enakan tidur-tiduran, nonton sinetron, nonton apalah di rumah. Korea. Itu adalah perkataan-perkataan zalim. Kalau ada kopinya. Jadi orang-orang yang dalam keadaan zalim adalah orang-orang yang dalam keadaan gelap. Orang yang dalam keadaan gelap itu orang yang tidak tahu tujuan, bahkan tidak tahu keberadaannya. Tidak tahu apa-apa. Orang-orang zalim itu nggak tahu apa-apa tentang apa yang ada di sekelilingnya pun dia nggak tahu. Iya. Kemudian yang ketiga adalah bakhil dan merasa cukup. Nah. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil dan merasa cukup
Merasa cukup di sini bukan berarti dia qanaah ya, tapi merasa cukup tuh merasa paling kaya, merasa semuanya sudah serba punya. Tidak butuh orang lain, tidak butuh apapun, tidak butuh Tuhan, dan tidak butuh Al-Quran. Kemudian wakadzdzaba bil husna. Nah, ini kalau tadi wasaddaqa bil husna, yang ini wakadzdzaba bil husna. Dengan baik sih, dengan hal-hal yang baik, tapi dia mendustakan. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, jangan kita dustakan. Apa? Bagaimana ayatnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kabarkan. Jangan kita dustakan. Di balik atau di samping kesulitan, di samping hal-hal yang buruk, sebetulnya lebih banyak yang baik apa yang buruk yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun Allah yang memberikan yang buruk. Tidak ada satupun yang Allah berikan itu membebani kita. Tapi yang Allah berikan adalah dalam rangka untuk kebahagiaan kita semua. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Falaqtahamal aqabah. Wa hadainahun najdain. Iya. The choice is yours. Pilihan ada pada dirimu. The choice is mine. Pilihan ada pada diriku. Nah, hari ini hadir berarti pilihan. Hari ini tidak hadir pun pilihan. Walaupun ada hal yang menyebabkan tidak hadirnya. Alhamdulillah Bu Cici hadir hari ini Bu ya. Masih sehat, masih kuat, bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan tetap sehat. Bisa tetap bertemu bersilaturahmi lagi ya Bu ya. Kemudian habis. Nah, coba kita perhatikan. Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, yassiru wala tu'assir. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala urusan kita buat mudah. Jangan kayak birokrasi. Prinsip birokrasi itu apa? Kalau dipersulit, ngapain dimudahkan? Kalau bisa dipersulit, ngapain dimudahkan? Itu prinsip birokrasi. Makanya bertele-tele kan? Iya, bertele-tele. Bukan. Walaupun dengan tujuan adalah katanya supaya tidak ada manipulasi dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya semakin kita berhubungan dengan birokrasi, semakin banyak kesulitan yang kita hadapi. Kadang-kadang dipingpong sana sini. Itu Mbak Mira yang paling banyak berhubungan dengan birokrasi dulu. Nggak tahu sekarang sih. Mulai lagi. Begitulah birokrasi. Makanya. Tapi mudah-mudahan selalu dimudahkan. Karena sekarang semakin ya iyalah. Makanya semakin concern kepada Al-Quran, maka akan mudah. Iya.
Ya nagih hutang lah. Janji juga hutang. Udah, stop. Jangan terus-teruskan dulu. Ya. Oke. Jadi yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan dibuat lari. Jangan ditakut-takutin. Sekarang banyak yang ditakut-takutin nggak? Bukan basyiru, tapi sekarang nafiru. Sekarang terbalik, nafiru wala tubasyiru. Harusnya basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira. Artinya dimudahkanlah. Jangan ditakut-takuti, jangan dibuat lari. Jangan dipersulit. Nah, kalau begitu sekarang kita sudah berada pada dimensi, katakanlah Al-Quran itu mudah. Mudah itu bagi siapa? Bagi orang yang mau. Ingat, mudah itu bagi orang yang mau. Kan ingat, di kita itu punya satu apa ya? Pameo. Atau apa? Moto. Satu kemauan, 1000 jalan. Satu kemalasan, 1000 alasan. Itu pameo atau jargon? Tapi hanya pameo kayaknya itu. Pameo aja ya. Tapi ya begitulah. Kalau pameo ya hanya sekedar kata-kata. Jargon juga sekedar kata-kata. Harusnya dipraktekkan. Karena kemauan itu adalah hal yang bersifat tindakan. Beda dengan keinginan. Kalau keinginan hanya sekedar hayalan-hayalan saja mungkin. Tapi kalau kemauan benar-benar ditindaklanjuti dalam praktek nyata. Azam. Oleh karena itu, azam. Azam itu kemauan. Cita-cita ya. Cita-cita yang kuat. Hah? Oh gitu. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kalau kita sudah mengazamkan, sudah mencita-citakan, sudah menetapkan, sudah membuat resolusi, maka fatawakal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Oke? Itu saja yang bisa disampaikan karena sudah jam 2 lewat berapa menit. Pada prinsipnya atau inti dari pembahasan ini adalah Al-Quran itu mudah. Kecuali kalau kita punya sifat-sifat seperti Fir'aun yang ada di surat Al-Qamar. Siapa lagi yang disebutkan? Sifat-sifat kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Lut. Jadi kalau punya sifat-sifat seperti kaumnya Fir'aun, kaum Lut, kaum Ad, dan kaum Samud, maka Al-Quran akan sulit masuk ke dalam hati kita. Ingat, Al-Quran itu adalah konsumsi hati kita. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pengatur hidupnya. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Am ala qulubin aqfaluha. Atau di dalam hati mereka ada penutup. Aqfal. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah, maka kita akan mendapati di Al-Qur'an itu ikhtilaf yang sangat banyak. Tapi karena kita yakin bahwa Al-Qur'an ini dari Allah, maka kita yakin semua apapun urusan bisa diselesaikan dengan Al-Qur'an. Semakin kita concern dengan Al-Quran, maka semakin mudah urusan-urusan kita. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.